Kemenyan atau dikenal juga dengan nama Hamijon memiliki peran penting dalam perekonomian di Tapanuli Utara. Selain itu, Kemenyan juga mempunyai nilai budaya dan hukum adat di sejumlah desa, termasuk Desa Simardangiang. Nah, sekarang saya sama ibu-ibu sedang mempersiapkan hidangan untuk tradisi parung-parung. Akan ada 2 olahan nih. Saya tugasnya adalah membuat itak dan ibu-ibu di samping saya akan menggulai. Parung-parung menjadi tradisi yang melekat bagi masyarakat Tapanuli Utara. Setiap hidangan yang disiapkan memiliki arti filosofis, sebuah harapan akan nasib baik masyarakat dan peradaban Kemenyan. Nah, ini untuk membuat itak mudah banget. Bahan-bahannya semua dicampur dari parutan kelapa, tepung beras, sama ini yang nggak boleh ketinggalan, gula arennya. Seberapa, Bu? Tambah lagi? Bahan-bahan yang digunakan dalam gulai ayam khas Sumatera Utara ini melambangkan kekayaan kuliner, budaya, serta alam Sumatera Utara. Sedangkan itak sendiri dibuat dari bahan pangan lokal, hasil dari panen warga. Nah, itak ini tuh uniknya bisa dibikin 2 versi. Ada yang dimasak dulu, dikukus atau direbus ya, Bu. Bisa dimakan juga langsung seperti ini. Bu, saya cobain ya. Boleh ya? Parung gitu. Lalu makan. Meleleh. Meleleh. Kenapa meleleh, Ibu? Meleleh. Biar meleleh getahnya. Enak, Bu. Enak banget. Kayak nggak makan kue mentah. Tak hanya hasil akhir, cara mengolah itak pun syarat akan budaya dan filosofi. Sehingga bentuk itak haruslah menyerupai getah Kemenyan yang telah mengering. Di dapur warga yang sederhana inilah tahapan terakhir tradisi menggulai dilakukan. Sedapnya. Nah, ini manggulai ayamnya sudah jadi. Sebentar lagi bisa kita siapkan, kita bawa ke kebun ya, Ibu. Inilah prosesi utama tradisi parung-parung. Ibu-ibu akan berada di pinggir hutan atau kebun Kemenyan sembari memberikan kode kepada suami. Jadi tandanya kalau parung. Langsung disautin bapak-bapak. Jadi bapak-bapak yang di kebun nggak tahu kalau ibu-ibunya datang, semacam surprise kalau bilang parung gitu, tandanya kita akan makan bersama-sama. Parung! Rasa letih para suami seolah terbayarkan ketika kaum ibu-ibu datang dan memberikan kejutan makan siang. Silahkan, Pak, itaknya. Ikatan masyarakat Simardangiang dengan alamnya tergambar dalam nilai-nilai kearifan lokal yang masih dianut kuat. Parung. Karena itak ini filosofinya adalah bagaikan getah Kemenyan, jadi sebagian ditempel juga di pohonnya dengan harapan semoga nanti getahnya melimpah ya, Pak ya. Sajian yang dibawa kepada para suami ini juga sebagai bujuk rayu kepada leluhur untuk panen Kemenyan yang berlimpah. Nah, jadi parung-parung ini diadakan setiap 1 tahun sekali dan sudah pasti di antara bulan 4 sampai bulan 7. Cuma tergantung dari para istri nih mau memberikan kejutannya kapan. Beruntung loh saya hari ini bisa ngikutin. Seru banget, Ibu. Makasih udah diajakin, Bu ya. Pak Leon, mana yang bisa dimulai untuk manigi? Bagian sini kah? Iya. Atau ke atas lagi? Ya ke atas, sampai ke atas ini dari gitu? bawah. Oke. Nah, ini sekarang saya mau belajar manigi sama Pak Leon. Manigi itu adalah step paling awal sebelum memanen. Jadi harus dikopek-kopek dulu bagian kulit batang pohon luarnya. Tapi harus ditunggu dulu sampai siap panennya itu sekitar 4 sampai 6 bulan ya, Pak? Iya. Manigi adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang parhaminjon
atau sebutan bagi petani kemenyan. Oke. Pohon kemenyan yang bisa dikerjakan untuk diambil getahnya itu biasanya dari umur 7 sampai 10 tahun. Nah, karena pohon ini tuh usianya masih 7 tahun, jadi cukup di area sini saja, dari bawah sampai tidak terlalu tinggi. Kegiatan manigi juga menjadi tanda awal rangkaian perawatan dan waktu tunggu hingga panen kemenyan. Selama rentang waktu tersebut, wilayah tombak atau hutan kemenyan akan dirawat dan dijaga oleh masing-masing petani. Sudah Pak Leon, saya turun ya. Oke, dengan cara merosot ternyata lebih mudah. Ini dia pohonnya. Melimpahnya pohon kemenyan di sebagian wilayah Tapanuli Utara menjadi berkah alam yang luar biasa untuk masyarakat. Ini dia pohonnya, sudah bisa diambil getah kemenyannya. Yang ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari pohon-pohon yang tadi. Umurnya 20 tahun lebih ya Pak? Iya. Wow. Masing-masing pohon kemenyan dapat menghasilkan getah yang berbeda kualitasnya, bergantung pada lokasi, cuaca, dan ketelatenan petani saat manigi. Nah, ini getahnya. Yang ini kualitas terbaiknya. Bisa terlihat dari warnanya nih, putih sekali. Harum banget, aromanya harum banget. Ini tuh masih fresh, jadi masih ada aroma dari kayunya juga. Wah, luar biasa Pak. Saya ikut seneng ini dapat kualitas yang terbaiknya. Hampir semua aspek kehidupan warga desa Simardangiang dipengaruhi oleh kemenyan. Rumah-rumah petani kebanyakan menggunakan papan kayu untuk menjemur dan menyimpan kemenyan. Setelah kering, kemenyan akan dijual di pasar khusus yang digelar seminggu sekali di tengah desa. Nah, ini dia suasana di desa Simardangiang, Tapanuli Utara. Para warganya sudah mengumpulkan ini hasil panen kemenyannya untuk dijual. Nah, jadi di sini tuh kemenyan-kemenyannya ditampung tapi juga disortir mana grade yang paling bagusnya sampai yang di bawahnya lagi. Harga kemenyan tidak memiliki standar tetap, berbeda dengan produk lain seperti kopi dan karet. Harga kemenyan bergantung pada penentuan dari toke atau pembeli yang datang. Selain warnanya, ternyata aromanya pun juga berbeda. Emang ini terbaik sih, harum banget aromanya. Enak banget ini Pak. Iya. Padahal belum diproses ya. Dan selanjutnya, Iya. diapakan nih Pak? Tawar-menawar? Iya, tawar tentukan menawar. harga? Iyalah. Baru ditimbang? Iya. Oke, boleh. Gimana? Mamu, nak kok mau? Masih ditawar. Jadi, 10 mau. Itu malah asal jadi. Gimana Pak? Udah dapat harganya? 65. 7 lah. 7, oke. Berapa jadinya? 70.000. Oke, dapat 70.000 per kilo. Gimana Pak Leon, sudah cocok dengan harganya ya? Sudah. Sip, mantap. Timbang lah. Ditimbang ya sekarang. Nah, setelah ditimbang kemudian dilakukan pembayaran di sini. Ini namanya parpatikan. Jadi selain ada tradisi dan budaya yang dijaga, ada juga hukum adat yang berlangsung dan ini harus diikuti tahap-tahapannya dengan benar. Nah, nantinya dari bagian penjualannya 2%-nya itu akan disimpan di parpatikan untuk menentukan hasil kemenyannya itu semua sama, tidak ada kecurangan. Bagi masyarakat desa Simardangiang, menjaga hutan kemenyan bukan hanya sekedar sebagai mata pencaharian, tapi juga untuk menjaga tradisi, hukum adat, serta peradaban kemenyan yang ada di Sumatera Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Destinasi tersembunyi yang menarik perhatian saya kali ini adalah air terjun Sampuran Damparan di Tapanuli Selatan.
Medan menuju air terjunnya cukup menantang. Ini dulu. Wah! Aduh, kan beneran. Aduh, ini saya hari ini lagi diajakin Bu Misra sama Kak Nutri. Kok jatuh? Aman Kak? Aman. Wah, susah banget trekkingnya. Kita mau menuju ke air terjun Sampuran Damparan sama Kak Nutri sama Ibu Misra. Tapi ini trekkingnya, aduh, susah banget. Licin. Kayak gini ya? Apa namanya di sini? Nih, mengeksplor area hutan di Damparan ternyata banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya ini nih, tumbuhan namanya unik banget, sapilpil. Iya. Sapilpil ini tumbuhan yang banyak manfaat. Salah satunya digunakan untuk mandi. Bisa jadi sabun, bisa jadi sampo. Jadi bisa kita bawa nanti mandi di air terjun ya, Bu? Iya. Daun sapilpil atau dikenal dengan nama paku resam sering digunakan warga di sini untuk sabun dan sampo alami. Daun ini mampu menghasilkan busa dan mengeluarkan aroma segar layaknya sabun atau sampo. Jadi warga di sini dulu kalau mau mandi di air terjun atau di sungai pasti pakai ini untuk mandi ya. Kita back to nature. Udah cukup ya Bu? Kakak? Oke, yuk lanjut jalan. Gemuruh suara air terjun mulai terdengar. Pertanda kami akan segera tiba di tujuan. Wow, cantik banget. Ini dia, kita sampai di air terjun Sampuran Damparan. Dikelilingi vegetasi hijau yang lebat, menambah kesejukan dan keindahan tempat ini. Saya hari ini mau sampoan, pakai sampo alami. Aku mau sabun sampai telur. Ini caranya simpel banget. Tinggal lihat, nih langsung keluar buihnya. Dan licin teksturnya. Kalau tadi sebelum digosok itu baunya itu tidak terlalu menyengat, tapi justru sekarang ada aroma seger-segernya gitu, seperti aroma rumput tapi lebih menyegarkan. Sebagian masyarakat Damparan masih memakai sabun alami ini karena dapat merawat dan bagus untuk kulit. Dan walaupun kita mandinya di air terjun seperti ini, udah pasti tidak mencemari air karena ini bahan alami. Tak hanya indah pemandangan alamnya, tapi bawah lautnya pun juga menyimpan berbagai biota. Salah satunya yang mau kami cari hari ini adalah teripang.